Shalom saudaraku. Saudara, kita akan membaca Matius 24, yaitu ini adalah pasal khotbah tentang akhir zaman, dan di bagian awal adalah nubuatan dari Tuhan Yesus tentang runtuhnya bait Allah. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana pola dari cara Tuhan memberitahukan akan kebenaran itu pada murid-muridnya. Ayat 1, 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu suatu bangunan yang sangat indah." Ya, di pasal yang lain dikatakan murid-murid sangat mengagumi akan keindahan dari bangunan bait suci pada waktu itu. Yesus berkata, "Kamu melihat semuanya itu?" Kemudian dilanjut, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sekitar tahun 30 sekian, saudara ya, Masehi. Dan kita semua tahu, sejarah mencatat tahun 70 Masehi, jadi kurang lebih ya hampir 40 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, terjadi, saudaraku, peristiwa seperti apa yang Tuhan katakan. Ya, sampai detailnya dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan itu peristiwa ketika Jenderal Titus ya membawa pasukannya mengepung akan Yerusalem, dan kemudian secara tidak terencana sebetulnya bait Allah itu dihancurkan. Kenapa? Saya sudah berkali-kali sampaikan, ini kisah sejarah. Jadi sebetulnya Jenderal Titus sendiri melarang akan prajuritnya untuk mengganggu akan bangunan bait suci atau bait Allah itu. Tetapi namanya chaos, saudaraku ya, perang bunuh-membunuh bangsa Yahudi pada waktu itu, ya tentunya mereka mengadakan perlawanan dan terjadi perang, dikepung. Nah, pada waktu itu ada seorang prajurit yang melemparkan obor ke dalam bait suci, entah terjadi apa, minyak-minyak di dalam bait suci tertumpah atau apa, kemudian kain-kain yang ada di dalam situ terbakar, terjadilah kebakaran besar di dalam bait suci. Dan nah, kita tahu, saudaraku, bahwa bait suci itu di bagian dalamnya dihias dengan permata dan emas yang sangat dikagumi oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan itu meleleh, saudara, meleleh karena kebakaran, dan leleannya itu dalam catatan sejarah itu keluar dari sela-sela batu, karena batu kan tidak disemen, batu kan cuma ditumpuk, saudara ya. Itu keluar dari sela-sela batu dinding itu, dan kalaplah para prajurit melihat emas, kemudian dicungkil, dan kemudian menggenapi apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain, semuanya akan diruntuhkan. Ngapain ngeruntuhin batu-batu tersusun yang berat-berat itu? Karena ada maunya, yaitu ngambilin emas, saudara ya, emas yang berharga itu. Nah, itulah cerita tahun 70 tergenapi. Tapi saya ingin ngajak saudara untuk membaca lebih lanjut dari dialog Tuhan dengan murid-murid. Ayat 3, judulnya permulaan penderitaan. Kalau saudara baca, itu nanti menceritakan tentang bagaimana akan ada aniaya besar, penderitaan yang luar biasa bagi penduduk Yerusalem. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Wah, ini sudah pribadi, saudara ya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami." Nah, kalau saudara perhatikan, yang ingin diketahui oleh murid-murid Tuhan tentang masa depan, saudaraku, itu ada 3 di sini.
Yang pertama, bila manakah itu akan terjadi? Jadi keruntuhan bait suci itu kapan terjadinya? Tuhan tidak menjawab secara pasti. Nanti 40 tahun setelah aku naik ke surga. Enggak ada, saudaraku. Kalimat itu enggak ada. Jadi memang Tuhan enggak menjawab. Murid tanya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Katakanlah pada kami bila manakah itu akan terjadi. Jadi keruntuhan bait suci sampai batu-batunya rata dengan tanah itu kapan? Dan apakah tanda kedatanganmu? Jadi dikaitkan sama murid-murid bahwa keruntuhan bait suci ini kan berarti Tuhan akan datang kembali. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang untuk kali kedua. Dan ada satu lagi, tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid ini seakan-akan saudaraku, mengkaitkan 3 peristiwa ini menjadi satu momen. Kapan itu Tuhan? Keruntuhan bait suci, dipikirnya kalau keruntuhan bait suci berarti Tuhan Yesus akan datang. Kapan kedatanganmu? Dan bertanya lagi, tanda kesudahan dunia. Nah, Tuhan menjawabnya itu bukan secara nanti sekian tahun atau sekian tahun. Enggak. Murid-murid enggak ngerti, saudara. Murid-murid mungkin pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan dan konsep. Nah, ini seringkali kita ini kalau membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, menanyakan sesuatu pada Tuhan dengan pembacaan-pembacaan yang kita lakukan, itu seringkali kita sudah punya konsep. Konsepnya murid-murid, ya saya kira itu mereka menyatukan 3 peristiwa ini. Makanya saya nggak bisa bayangkan, saudaraku, ketika ada orang Kristen, murid-murid yang mendengar ajaran rasul-rasul ini, ya catatan dari apa yang ditulis oleh Matius ini, itu mereka melihat, menyaksikan bait Allah runtuh. Saya kira ada di antara mereka yang berpikir, wih ini kesudahan dunia gitu ya. Padahal belum, saudaraku ya, masih jauh. Karena apa? Karena Injil belum diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus datang untuk dunia. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus datang untuk umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia maksudnya bangsa-bangsa apa saja yang ada di dunia, manusia. Sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, Sang Firman jadi manusia, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu murid-murid belum paham, saudaraku, tentang kebenaran itu. Mereka masih punya konsep sendiri, ya. Nah, sampai akhirnya mereka harus menghadapi satu kenyataan bahwa Tuhan Yesus ternyata memang harus mati di salib, mereka tercerai-berai dan sebagainya. Sampai Tuhan bangkit, kemudian Tuhan naik ke surga, memberi pesan. Pesannya, waktu itu murid-murid tanya, ini pikiran murid-murid itu nggak bisa disalahkan, saudara. Mereka orang Yahudi ya, yang sifat nasionalismenya itu masih melekat, meskipun mereka jadi murid Kristus. Kita lihat ya, dalam Kisah Para Rasul menjelang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi konsep mesianik mereka itu, kalau Mesias datang, meskipun sudah menggenapi bahwa dia adalah anak domba yang harus tersembelih, yang dikorbankan, mati di atas kayu salib, dan Tuhan sudah menyatakan hal itu, kemudian Tuhan bangkit, nah, mereka percaya kebangkitan Tuhan, dan setelah 40 hari Tuhan menampakkan diri dan berbicara terus-menerus tentang kerajaan Allah pada mereka. Konsep tentang pemulihan kerajaan Israel itu masih melekat, saudara. Bukankah salah satu murid Tuhan adalah orang Selot ya? Orang Selot itu pergerakan, itu kaum pergerakan yang melawan penjajah. Jadi murid Kristus. Diajari Tuhan bahwa kerajaan Allah itulah yang kamu harus perhatikan, bukan kerajaan dunia. Itu Tuhan ngajar ke sana.
terus-menerus ya, itu di ayat 3 ya. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 3 saya bacakan saudara ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Tapi sekali lagi saudara, ayat 6 itu pertanyaan mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Memang kerajaan bagi Israel akan dipulihkan. Tetapi ternyata saudaraku butuh waktu berapa ya, kalau ini tahun 30-an ya, tahun 33 gitu, berarti waduh masih sampai tahun 1948 saudara, hitung sendiri. Hampir 1900 tahun saudara. Jadi bukan hampir 2000 ya. Hampir 2000 tahun saudara. Jadi ada satu jeda masa yang Tuhan sepertinya itu, yaitu dia dalam tubuh kebangkitan dan sebagai Allah, Tuhan Yesus itu memandang 1000 tahun itu sama dengan sehari saudaraku. Ngerti ya? Kita aja yang melalui sejarah ini rasanya lu kok lama sekali, dan peristiwanya rasanya ada masa-masa seakan-akan diam, Tuhan tidak bekerja, sampai 1948, 14 Mei, ketika Israel merdeka, disitulah pohon ara bertunas, disitulah kegenapan demi kegenapan menjadi clear. Para penafsir jadi jadi ngerti. Oh iya, ternyata butuh waktu sekian lamanya. Ya, 1900 tahun lebih ya saudara ya. Hampir 2000 tahun untuk menyelesaikan akan apa yang menjadi agenda Tuhan. Nah, itulah yang disebut zaman gereja. Saudara, kita harus paham bahwa waktu Tuhan berbicara tentang Israel, dia berbicara tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang Yahudi. Tetapi umat Tuhan yang goyim, yang dari bangsa-bangsa lain, itu akan ditambahkan terus. Sampai genap zaman bangsa-bangsa asing, sampai genap itu ya, zaman bangsa-bangsa asing yang menguasai Yerusalem dan tanah suci, ya, tanah Holy Land itu dikuasai oleh mereka. Ya, saya akan bukakan ayatnya itu di dalam Lukas 21, saudara. Nah, ayat 24, saudara ya. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi bangsa-bangsa asing yang menguasai Yerusalem itu nanti ada waktunya genap. Nah, sementara ada kegenapan yang lain, yaitu kegenapan jumlah dari orang-orang asing, orang-orang bukan Israel, non-Yahudi, yang bertobat dan masuk iman. Nah, itu ada di dalam Roma. Saudara, ini sudah berulang kali saya sampaikan, Roma 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi sekali lagi ini misteri, saudara ya. Kalau ini misteri ya sesuatu yang memang milik Tuhan. Kita tinggal percaya saja. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, ya, karena mereka bangsa tegar tengkuk, degil hati. Mereka nggak mau percaya Yesus, mereka menolak Yesus. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ini Tuhan mengizinkan akan masuknya bangsa-bangsa lain ke dalam tubuhnya, dalam tubuh Kristus. Menjadi kelompok yang diselamatkan, menjadi gereja Tuhan, eklesia. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi kefasikan Yakub itu nanti akan tersingkir,
penolakan mereka terhadap sang kebenaran itu akan berakhir. Mereka akan meratapi Dia yang pernah ditikamnya. Nah, saudaraku, sekarang saya akan ngajak saudara melihat nubuatan lebih lanjut setelah murid-murid yang mencoba menggabungkan 3 peristiwa tadi. Yaitu peristiwa apa, saudara? Peristiwa runtuhnya Bait Suci tahun 70 tergenapi, kemudian kedatangan Tuhan Yesus, dipikirnya itu berdekatan waktunya atau barengan, tidak tahu, tapi mereka bertanya itu 3 ini dijadikan satu, dan akhir dunia, kesudahan dunia. Nah, ayat 15 kita baca. Ayat 14 itu Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, ya saudara, itu 14, itu gereja. Nah, sekarang ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya, abomination of desolation itu ya, pembinasa yang menghancurkan, membinasakan, kekejian yang membinasakan, itu terjemahannya abomination of desolation. Di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah jangan turun untuk mengambil barang dari rumahnya, langsung lari saja. Dan orang yang sedang di ladang jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, dan seterusnya, saudaraku. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan seterusnya, saudara. Nah, peristiwa ini jelas berbicara tentang akhir zaman. Pembinasa keji di situ adalah antikris yang akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, menajiskan akan bait suci. Tetapi sebetulnya, saudaraku, kalau kita menoleh pada sejarah, ada satu peristiwa yang sangat menghina akan iman dari orang-orang Israel. Yaitu peristiwa di mana pada waktu Antiochus IV Epiphanes, yaitu penguasa dari Yunani, yang masuk ke dalam bait Allah pada masa ini sebelum Tuhan Yesus, saudaraku ya, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus. Dia masuk ke bait Allah dan dia menajiskan akan tempat kudus. Saya kira itu ruang Maha Kudus itu dinajiskan dengan apa? Darah babi, saudara. Nah, itu bukankah itu juga seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus kan setelah peristiwanya. Tapi dia berbicara pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Padahal peristiwa itu pernah terjadi. Sampai akhirnya pada masa pada masa itu ada pemberontakan yang sempat menguasai Yerusalem dari orang-orang Yahudi, dan akhirnya mereka mengadakan akan apa yang disebut dengan hari pentahbisan bait Allah. Dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 10, di mana Tuhan Yesus juga ikut merayakan itu. Jadi disucikan lagi bait Allah yang pernah dinajiskan itu. Jadi pertanyaannya, pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman ini sepertinya sesuatu yang pernah terjadi, tapi Tuhan berkata bahwa nanti akan ada lagi. Nanti ya, saudaraku. Ini memang hal semacam ini sering terjadi. Demikian pula pelarian orang-orang Yahudi dari Yerusalem yang dikatakan kamu pergi. Nah, itu menurut sejarah orang-orang Kristen yang sudah mendengar akan ajaran ini, baik dari para rasul maupun dari Bapak Rasul, kan itu tahun 70, saudaraku ya, kekristenan bertumbuh, itu mereka tahu dan mereka melakukan itu sehingga mereka banyak yang diselamatkan. Sementara orang-orang Yahudi yang tidak percaya, pengepungan terjadi, dan kalau tidak salah saya pernah membaca 1,1 juta jiwa orang Yahudi binasa, dibantai habis
saudara. Jadi bukan angka yang kecil ketika Yerusalem dikepung itu. Nah, sementara orang-orang yang percaya pada firman Tuhan Yesus ini, tentunya mereka orang-orang Kristen Yahudi, mereka pada melarikan diri dan mereka selamat, kemudian tercerai-berai. Mereka mengikuti akan para rasul, bapak rasuli dan bapak-bapak gereja pada masa itu. Ya, rasul-rasul masih hidup, saudaraku ya. Jadi mereka mengikut ke sana kemari, ya kan di situ Rasul Paulus sudah sampai Antioquia dan sebagainya, ya sudah sampai ke Roma, kemudian Petrus juga ke Roma dan sebagainya. Mereka ke sana kemari, saudaraku, dan gereja mula-mula pada waktu itu tersebar. Nah, bagaimana dengan Yerusalem? Yerusalem yang mengalami akan siksaan yang mengerikan ini, mereka mungkin berpikir bahwa, waduh sudah selesailah kami. Ternyata belum, saudara. Setelah usai semua, Bait Allah menjadi puing-puing, kemudian orang-orang mulai menata hidup lagi, kemudian kumpul-kumpul pemuda-pemudanya yang mulai bertambah dewasa, yang bayi-bayi, yang anak-anak kecil tahun 70 mulai dewasa. Ada seorang bernama Simon Bar-Kokhba, si anak bintang. Dia diperkirakan oleh para tokoh-tokoh pada masa itu, inilah Mesias. Dan kemudian dia mulai memimpin pemberontakan sekali lagi. Dan pemberontakannya ngeri, saudara. Pemberontakannya dahsyat. Simon Bar-Kokhba sampai akhirnya ditumpas. Ditumpas dan habis. Betul-betul waktu itu perlawanan dari orang Yahudi di tahun 135 itu selesai, saudara. Saya baca ada kurang lebih 500.000 jiwa mati. Ya, ada di seluruh Yudea itu mati. Dan hutan di Libanon itu ditebang habis kayu-kayunya untuk menyalibkan para pemimpin mereka. Jadi kengerian-kengerian terjadi dan ada peristiwa-peristiwa yang aduh kalau kita bayangkan tuh ngeri banget gitu ya. Jadi siksaan dari penduduk Yerusalem dan sebagainya itu memang berulang-ulang terjadi, saudara. Berulang-ulang terjadi. Dan setelah itu Yerusalem dinajiskan, orang Yahudi, orang bangsa Israel tidak boleh masuk ke situ, dilarang. Ya, jadi itu menjadi tempat sunyi, menggenapi akan nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama, dikatakan Yerusalem menjadi sunyi. Reruntuhan Bait Allah itu dibiarkan begitu saja. Bahkan, saudara, di tahun 135 itu wilayah Bukit Bait, tempat berdirinya Bait Suci Salomo itu, Salomo dan Herodes ya, itu dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi betul-betul ngeri, saudaraku. Itu sampah. Nah, sementara itu orang Kristen masih tetap balik ke sana, datang ke situ untuk berziarah saja, tapi nggak menetap mereka. Sampai pada zaman Konstantin bertobat, ibunda Konstantin, Saint Helena itu bertobat, mulailah di abad keempat itu Saint Helena mendirikan gereja-gereja. Gereja Nativity di Bethlehem, kemudian gereja itu Makam Kudus, itu mulai ditemukan tempatnya, itu kemudian didirikanlah gereja-gereja tempat ziarah dari orang-orang Kristen. Orang Yahudi tercerai-berai di mana-mana. Mereka yang menolak Yesus, yang Yudaism, yang tetap percaya akan keyahudiannya, tidak mau menerima Yesus Kristus Sang Mesias, mereka tercerai-berai di antara segala bangsa. Sampai nanti zaman Holocaust, masa Holocaust di mana mereka mengalami aniaya luar biasa ya oleh Hitler, diperkirakan kurang lebih 6 juta jiwa mati di kamar gas, ditembak, digantung, dianiaya, kelaparan dan sebagainya. Itu terjadi sampai akhirnya mereka memutuskan kita harus punya tanah air dan mari kita pulang. Nah, terjadilah apa yang disebut dengan Aliyah. Mereka pada
pulang ke tanah perjanjian. Itu sebelum Holocaust. Holocaust itu mendorong mereka untuk segera berdiri menjadi sebuah bangsa. 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, seorang pemimpin dari orang bangsa Yahudi, bangsa Israel, menyatakan hari ini Israel menjadi sebuah negara. Tapi ada kalimat, Israel menjadi negara kalau kami belum memiliki Yerusalem, maka kami seperti ikan yang hidup di luar air. Masih ada Yerusalemnya, saudaraku. Nah, mereka waktu itu beribu kota di Tel Aviv. Hari ini mereka merdeka, ada pengakuan dari negara lain yaitu Amerika yang pertama kali mengadakan pengakuan. Kemudian terjadilah perang melawan bangsa-bangsa sekitar. Dikeroyok, saudaraku. Jadi kalau sekarang saudara mengikuti berita ya, ini perang canggih ya zaman sekarang. Dulu perang itu tahun 48 kan masih belum terlalu canggih. Sekarang ini kalau saudara mengikuti berita bagaimana perang lawan Hamas, perang lawan Hizbullah dan sebagainya Israel. Saudara, itu memang sudah terlatih mereka. Sejak dahulu, saudara. 67 mereka perang lagi 6 hari dan merebut akan Yerusalem, kota lama direbut, dikuasai secara de facto, de jure belum, saudaraku. Dan itu terus sampai hari ini. Nah, bagaimana, saudaraku, sejarah kok bisa begitu akuratnya tergenapi? Setelah 14 Mei 48 itu, maka para penafsir Alkitab jadi beda nafsirkannya. Oh, ternyata memang Israel itu ada. Ya, selama ribuan tahun kan Israel itu nggak ada, saudara. Zaman gereja itu kan nggak ada Israel, saudara. Ternyata ada di akhir zaman. Sejak 48 sampai hari ini. 2024, saudaraku. Nah, kita tunggu bagaimana Tuhan nanti akan menggenapkan apa yang Dia sudah sampaikan melalui firman-Nya. Tapi ingat, saudaraku, pertanyaan dari murid-murid yang punya konsep itu belum tentu dijawab oleh Tuhan. Sehingga ada juga mereka tetap bertahan dengan konsepnya sampai faktanya, oh tidak demikian. Jadi kita ini berjalan bersama dengan sejarah. Dan memang luar biasa, para rasul itu kan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Mereka tidak meleset, saudara. Mereka tidak meleset. Mereka tetap menantikan seperti apa yang Tuhan firmankan. Meskipun pada awalnya mereka nggak paham, tapi pada akhirnya karena Roh Kudus mengajar, mereka jadi paham. Petrus menyampaikan tentang akhir zaman. Paulus menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Semuanya melengkapi, dan melengkapi. Tidak ada yang bertentangan. Dahsyat sekali. Kalau saudara belajar firman, saudara akan terkagum-kagum. Betapa benang merah itu dalam ketidaktahuan menafsirkan. Tuhan terus bekerja sampai hari ini. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita kalau berbicara tentang akhir zaman, kita harus berkata, Tuhan, banyak yang aku nggak ngerti karena itu misterimu. Jadi aku kumpulkan semua pelajaran, kumpulkan semua pendapat. Tapi aku tetap mengizinkan Tuhan berbicara, mengizinkan Tuhan mengajar, mengizinkan Tuhan menuntun sampai pada kegenapan. Ini yang harus kita jaga dan perhatikan. Sebab kalau tidak nanti bisa timbul perpecahan, ribut antar hamba Tuhan hanya karena soal-soal eskatologi. Padahal sama-sama belum tahu, saudara. Prinsip-prinsip oke, tetapi yang detail dan kemudian kronologisnya serahkan Tuhan. Ini pelajaran bagi kita bahwa murid-murid yang bertanya pun tidak dijawab oleh Tuhan. Iya kan? Tuhan kan berkata, murid-murid tanya, kapan ini Israel akan kerajaan Israel akan dipulihkan? Nah itu nanti waktunya nanti, gitu aja. Oleh Tuhan dijawab, nantinya kapan? Ternyata sampai 1948 baru berdiri. Jadi
memang begitulah Alkitab. Kita harus sabar menunggu hikmat itu ditambahkan bersamaan dengan waktu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati.